Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Tombo Ati TV dimanapun berada, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali ya di channel ini dengan keadaan sehat. Dan bagi yang masih sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Tombo Ati TV dimanapun berada, tak lupa kita bersolawat juga kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini saya bisa menyapa kalian kembali. Saya mau cerita ya, kemarin ada sahabat kita yang datang ke rumah saya silaturahmi. Terima kasih atas silaturahminya. Semoga benar-benar segera dipulihkan kembali, dikuatkan kembali. Alhamdulillah sudah sangat banyak perubahannya dan bisa dikatakan 95% sudah sembuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segera bisa menata pikirannya dan segera kembali normal seperti orang normal. Alhamdulillah. Kemarin ya, bagi yang jauh dengan saya tidak bisa kesini, kalian bisa melihat di channel saya bagaimana cara mensikapinya, bagaimana kalian yang bisa kesini terus kalian bisa curhat langsung keadaan kalian bagaimana, dan insya Allah saya bantu ruqyahnya, doanya saya ruqyah. Nanti bisa komentar ya yang kemarin hadir ataupun datang ke rumah saya, bagaimana kalian bisa sebutkan ataupun bisa berkomentar sebenarnya orang Asia itu seperti apa. Sudah saya ceritakan semua kemarin, dan beliaunya juga mengalami apa yang seperti saya rasakan, dan mungkin bisa dikatakan lebih parah saya ya, karena lebih kompleks saya ininya, keluhan yang saya alami. Sahabat Tombo Ati dimanapun berada, sekedar menyemangati, kemarin itu yang datang itu alamatnya Kulon Progo, datang ke Gunung Kidul, jauh-jauh keroyo-royo datang ke sini, mudah-mudahan menjadi wasilah kesembuhan. Baida mari tu wa yasin, jika kita sakit Allah yang menyembuhkan. Kalau kita sudah ketemu pada orang yang pernah mengalaminya atau pernah mengalami anxiety psikosomatis, itu pasti akan segera sembuh, karena ada yang penderitaannya itu sama gitu loh, mengalaminya gitu. Datang ke sini bersama anaknya, bersama keluarganya, datang ke sini, mudah-mudahan keluarganya juga bisa memahaminya, karena seolah-olah itu kita itu kalau dilihat orang yang normal ini kita sehat, sangat-sangat sehat, bahkan tidak kelihatan kalau kita sakit, tapi rasanya itu bagi orang anxiety ya tahu sendiri. Sahabat Tombo Ati TV dimanapun berada, nih saya juga mengatakan ya, pada kesempatan hari ini tuh saya sebenarnya ini kelingan teman-teman. Mungkin kalian bisa agak tahu ya, dari raut muka saya agak kurang fresh, ini agak masuk angin saya, jadi kelingan. Tapi cara menanggapinya udah beda dengan pada waktu anxiety dulu. Kalau kelingan seperti ini rasanya, kalau waktu anxiety dulu ya kalian merasakan sendirilah seperti apa. Tapi bagi yang udah sembuh, saya mengalami kayak gini kelingan ya wajar ya, mungkin karena kecapean atau karena kebanyakan duduk tadi ngobrol sama teman-teman, berdiri terus kelingan. Sekarang udah normal kembali. Nah gitu. Sahabat Tombo Ati TV dimanapun berada, saya berterima kasih kepada kalian semua yang telah mensupport channel ini. Pada intinya adalah channel ini itu channel yang membahas tentang bagaimana saya mengalami anxiety psikosomatis, asam lambung, dan sampai bisa sembuh dengan total. Itu seperti apa sudah saya sampaikan semuanya kepada kalian ya, sudah sangat banyak sekali. Dan apabila di channel saya itu banyak semacam video yang saya upload akhir-akhir ini, ada sholawat, terus ada zikir, ada pengajian dan lain sebagainya, itu semata-mata juga untuk menyemangati kalian agar kalian termotivasi bahwasanya
saya tuh bisa normal kembali, sembuh kembali seperti orang sehat lainnya, kayak gitu ya. Dan bahkan saya lebih berani lagi, lebih percaya diri lagi, lebih bisa bersosial dengan lingkungan sekitar, insya Allah lebih baik lagi, kayak gitu. Jadi kalian jangan takut, jangan khawatir. Kemarin itu yang datang wah ya orang anxiety psikosomatis ya heboh kayak gitu, wah saya begini, iya sama, saya juga mengalami seperti itu. Sahabat Batu TV dimanapun berada, hanya untuk menyemangati kalian ya, silahkan share video saya ini pada teman-teman yang membutuhkan. Dulu waktu saya upload video, awal-awal upload itu hanya saya membahas anxiety psikosomatis, dan bahkan saya tidak mengharap subscribe dari kalian, tapi kalian sudah pada berpikir sendiri bahwa video ini sangat dibutuhkan untuk orang penderita anxiety psikosomatis semacam kalian, dan pasti kalian akan mengikutinya dan akan subscribe sendiri tanpa saya minta, karena saya menceritakan pengalaman saya mengalami sakit seperti apa yang kalian alami, dan bagaimana sampai sembuh itu saya mengalaminya seperti itu. Nah, sampai saya tuh nggak tahu dulu kalau YouTube itu bisa termonetisasi ya, dan akhirnya ada jeripayah dari YouTube, ada upah lelahnya, untuk upah lelah kita membuat video, upah lelah itu ada dari YouTube, alhamdulillah. Mungkin kalau kalian memutar video saya terus ada iklannya, nah itu dari situ. Tapi ya kalau dilihat berapa pendapatannya ya sebenarnya sangat minim dan sedikit sekali, tapi disyukuri alhamdulillah, karena channel saya masih kecil ya, baru 4.000 subscriber yang mengikuti. Dan dulu itu kan bisa dimonetisasi ataupun di ACC YouTube itu ada persyaratannya teman-teman, bukan semata-mata kita ngupload video kayak gini terus kita mendapat gaji dari YouTube, itu tidak. Perlu saya ceritakan juga ya, ada yang teman-teman itu mengatakan ini membuat video kayak gini karena konten saja, untuk mendapat pendapatan saja. Kalau saya dibandingkan dengan saya membuat video seperti ini terus saya mendapat jeripayah dari membuat video ini, itu tidak seberapa teman-teman. Dulu waktu saya masih punya pakai HP ini ya, ini HP yang Note 6 Pro ini saya pakai dulu, sampai banyak video itu yang saya pakai. Dan sebelumnya ini saya sudah pakai, dan saya sudah berganti HP berkali-kali. Ini ibaratnya untuk beli HP satu kayak gini aja belum dapat teman-teman, baru cair sekali lah kalian para YouTuber tahu, tidak sampai 2 juta. Nah itu kalian tahu lah, yang punya YouTube itu kalian tahu. Mungkin yang belum dimonetisasi ya, kalian susah payahnya mencari subscriber. Tapi saya tuh dulu nggak tahu monetisasi itu apa. Tujuannya saya itu menyampaikan, melihat YouTube itu pada membuat kayak gitu, terus saya ikut membuat, saya upload. Tujuan saya itu menyampaikan pengalaman saya, dan ternyata banyak yang mengalami sakit anxiety psikosomatis yang disebabkan mungkin dari salah satunya asam lambung. Nah itu, dan banyak yang mengikutinya, sehingga dalam waktu 1 tahun itu terpenuhi syarat-syarat untuk dimonetisasi YouTube. Saya kan persyaratannya itu dalam 1 tahun itu 4.000 subscriber dan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, mohon maaf. Iya itu kalau nggak salah begitu. Nah itu terpenuhi tanpa saya minta kesana kemari. Tidak seperti youtuber sekarang ini yang minta saya subscribe dong, enggak, saya nggak minta. Ya mungkin kalau ada teman tuh, ya saya punya channel nih, kalau mau mampir silahkan, mau subscribe ya boleh, bagus kayak gitu. Tapi nggak begitu berharap untuk mengejar monetisasi, tidak. Karena saya nggak tahu kalau persyaratan monetisasi itu harus 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, saya nggak tahu. Nah setelah saya lihat ada email yang bahwa channel Anda ini silahkan diajukan untuk monetisasi. Kalau saya lihat youtuber itu, saya lihat oh ternyata bisa digini kan ya, saya ikuti langkah-langkahnya sehingga saya lolos monetisasi. Maksudnya itu di monetisasi itu di ACC oleh YouTube sana, dan saya disuruh minta mengajukan nomor rekening, alamat dan lain sebagainya di YouTube melalui Google AdSense pembayarannya. Sahabat Batu TV dimanapun berada, ya mungkin itu adalah sedikit imbalan saat kita membuat video, ada imbalannya ya itu. Tapi tidak seberapa. Dalam 1.000 penonton, ini video saya kan akhir-akhir ini yang membahas anxiety psikosomatis nggak ada yang lihat ini. Cuman paling 100, 150, yang dulu sampai 8.000 sampai 5.000, karena saya tidak konsis untuk membahas anxiety psikosomatis. Saya campur-campur channel ini. Nah itu masalahnya. Dan mungkin juga kalian sudah pada sembuh, alhamdulillahirobbilalamin.
Yang udah sembuh udah nggak kesini lagi, nggak ke channel ini lagi, nggak mampir ke channel ini lagi, nggak apa-apa. Dan saya juga campur dengan sholawat, dzikir, ada tahlil, ada bacaan Quran dan lain sebagainya di situ, ada kajian, ngaji dan lain sebagainya di situ, pengajian dan lain sebagainya. Jadi ya wajar kalau channelnya nggak berkembang dengan baik karena campur-campur. Tapi tak apalah, setidaknya untuk menyimpan video kenangan atau dokumentasi kegiatan semacam pengajian, semacam selawatan kayak gitu. Nah terus kalau dilihat sekarang itu pendapatan saya sangat menurun. Kenapa? Karena yang lihat sudah menurun. Terus kalau dari apalagi kalau dari cover lagu, kita lihat lagu upload lagu, sholawat dan lain sebagainya, itu kan banyak yang kena hak cipta. Jadi jangan kira kalau saya upload video ini terus saya menjadi pendapat saya banyak. Enggak, sebenarnya semata-mata saya ingin menyemangati kalian untuk sembuh. Itu suara kambing, jangan tahu. Jadi semata-mata saya membuat video itu untuk menyemangati kalian sembuh dari anxiety psikosomatis. Karena saya benar-benar merasakan orang menderita yang seperti apa orang yang kena anxiety psikosomatis. Ketakutan berlebih, sensasi yang berpindah-pindah dari ujung kaki sampai ujung kepala. Saya mengalaminya, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat Betul Hati TV. Saya paham betul apa yang kalian rasakan. Mulai dari kepala keliengan, mata buram, kedutan, sering ngantuk, lemes lunglai, perut kerubukan, terus mengganjal di tenggorokan, panas dada sampai punggung dan lain sebagainya. Banyak sekali kan, mulas, perut sakit, kram, wajah kedutan, telinga berdenging, punggung sini kaku-kaku, sering gusi berdarah, sariawan, ngos-ngosan. Saya mengalaminya, saudara-saudara. Jadi kalian yang mengalami anxiety psikosomatis, ya kalau sudah sembuh sesekali mampirlah ke channel ini. Kalau perlu silahkan share, bagikan kepada yang membutuhkan. Ini sudah, kalian lihat deh, masuk ke channel sana, klik di bawah ini. Channel saya itu diklik, kan ada nih di bawahnya tombol Ati TV itu, di bawah ini, bawah video ini kan ada tombol Ati TV Sam itu, klik di situ. Nanti kalau misalnya kalian sudah klik, sekarang bisa kalian lakukan, kalian klik, lihat video di home ya, home, terus lihat video di situ. Itu saya sudah banyak sekali upload, hampir 1000 video, ya, hampir 1000 video. Apakah pendapatan saya banyak seperti para artis itu yang lihat jutaan, yang lihat ribuan? Enggak. Apalagi kalau musik, kalau saya upload lagu, sholawat dan rebana, hadroh, ya, itu semata-mata untuk dokumentasi, karena itu kena hak cipta, teman-teman. Kena hak cipta yang kadang itu saya itu kalau upload itu dilihat 300 orang, itu pendapatannya 500 rupiah. 500 rupiah, bayangkan. Jangan dikira ya saya suka merekam senang, itu semata-mata untuk dokumentasi supaya kegiatan-kegiatan ini ada jejak digitalnya, ya, bukan semata-mata untuk mencari uang, mencari duit dari YouTube. Kalau saya itu ingin mencari duit dari YouTube, saya konsisten, saya upload, misalnya saya bahas anxiety, ya anxiety terus. Tapi bukan itu. Ada kan yang bahas anxiety terus itu subscribernya banyak sekali kan. Enggak, saya campur-campur. Ada yang ini apa namanya, sholawat, ada yang ngaji, ada yang baca Quran, ada yang, tapi semua itu sebenarnya keterkaitan dengan sakit kalian untuk termotivasi bahwa saya sudah bisa sholawatan lagi, saya bisa ngaji lagi, saya bisa kemana-mana lagi, saya bisa kerja lagi, saya bisa piknik lagi. Itu saya tunjukkan kepada kalian. Alhamdulillah, disyukuri. Kalau kita masih bisa bernapas, kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini. Begitu teman-teman. Jadi jangan dikira saya itu dapat. Nah terus keuntungannya dari mana? Kok menyempatkan waktu sampai berjam-jam, menyempatkan waktu buat video, edit dan lain sebagainya. Itu pendapatan dari mana? Dari rezeki dari yang lain. Terserah Allah. Kenapa? Karena saya mengalami anxiety psikosomatis yang dulu itu sangat bingung saya harus bagaimana.
kemana-mana sudah mentok ini, alhamdulillah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa normal kembali, bisa menyemangati kalian. Itu tujuannya, biar kalian bangkit seperti saya bisa sembuh kembali. Kalau ada yang bilang ini semata-mata hanya konten, semata-mata hanya ini itu ngerekam ini untuk membuat konten, ya memang ini konten, ini memang konten. Sholawat juga memang konten, pengajian memang konten. Terus kalau memang konten, kenapa tidak ada pendapatannya loh? Ada tapi sedikit gitu loh, maksudnya sedikit sekali, nggak ada bandingannya dengan saya mengedit video itu, tidak ada bandingannya dengan saya membuat video itu dengan HP yang menjadi panas, yang menjadi baterainya semakin tidak kuat, dan itulah tidak sebanding sebenarnya. Semata-mata kalau saya upload sholawat itu untuk dokumentasi dan untuk dikenal sebagai kenang-kenangan bahwa kita pernah sholawatan ini, sholawatan itu. Ya, kalau saya itu mengupload tentang nasihat anxiety psikosomatis, asam lambung, ya semata-mata untuk menyemangati kalian supaya sembuh, karena ini adalah rasa syukur saya. Yang selain saya mengucapkan biqauli, bilisan dengan alhamdulillah, terima kasih pada Allah, saya membuat video untuk menyemangati yang lain. Itu rasa syukur saya sudah bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Kalau saya ngaji, adalah saya dipanggil ke masjid sana untuk mengisi kajian, saya adalah mendokumentasikan ya supaya itu sebagai kenangan, saya pernah menyampaikan gini di sana, sebagai kenangan saja kayak gitu, sebagai jejak digital. Nah itu, kalau saya sholawatan ke sana, kalau saya itulah teman-teman, sahabat Tombo Ati dimanapun berada. Jadi channel Tombo Ati TV ini tuh channel campuran gitu ya, untuk ngerembuk tentang agama, untuk ngerembuk tentang kesehatan kita, bagi khususnya bagi orang yang kena asam lambung, anxiety psikosomatis ya. Dan saya juga agak ini ya, kemarin ada yang bilang gitu, maksudnya tuh ada yang mengira bahwa saya pendapatannya banyak. Ya udah, lihat video saya ini sudah saya jelaskan dengan detail, tidak semudah yang dipikirkan. Saya harus bagaimana, saya harus melakukan apa, editnya itu berjam-jam teman-teman. Kalau saya apalagi edit sholawat itu saya apa namanya, nggak begitu perfect editnya, hanya kasih tulisan ini, tulisan itu, tulisan berjalan, terus menggabungkan sholawat satu dengan yang lainnya, itu kayak gitu kan. Saya tidak pernah merubah suaranya supaya biar lebih bagus, mengubah noise-nya, enggak. Kalau saya pengen biar itu dilihat banyak, bisa di-share orang, dan banyak orang yang mendengarkan itu senang karena itu suaranya bagus, tapi saya edit, enggak, saya apa adanya. Jadi kayak gitulah apa namanya, sholawatan di kampung saya ya kayak gitu, bunyinya ya kayak gitu. Kalau rada nyemberet ya memang HP saya rekamannya kayak gitu, saya nggak ngedit. Sebenarnya kalau saya menggunakan aplikasi untuk mengedit, saya tahu teman-teman, tapi udah biar kayak gitu aja dulu. Ini loh, waktu aku dulu tuh gini, mau dilihat monggo, nggak dilihat monggo, yang teman-teman yang pengen lihat dokumentasinya ya kayak gitu. Itu ya tujuannya. Kalau sholawatan ini bagi yang bukan anxiety psikosomatis, yang mungkin yang mengikuti channel saya ya, tujuannya kalau saya mengajak teman-teman untuk bersolawat ya biar cinta Nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah, innallaha wa malaikat, dan malaikat, innallaha, sesungguhnya Allah wa malaikat, dan malaikat shollu ala Nabi, bersolawat ke atas Nabi. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallam taslima. Kita disuruh untuk selawat, dan Allah dan malaikat aja berselawat. Kita mengajak anak-anak muda, teman-teman kita untuk berselawat, untuk mengembangkan diri, untuk cinta kepada Nabi. Kita guyup, kita bareng-bareng. Dan saya mendokumentasikan, yang rekam bisa teman siapa saja, nanti video masuk ke saya bisa edit, saya upload. Dan di situ banyak yang kena hak cipta. Lagu misalnya, lagu sholawat apa ya, misalnya Sallallahu ala Muhammad, selawat Jibril, itu sudah kena hak cipta kalau saya upload itu. Kalau nggak diupload eman-eman, tapi kalau diupload kena hak cipta, kena peringatan dari pihak YouTube. Dan itu saya harus hati-hati, dolarnya kuning,
nanti masih ribet ini menit kesekian ini. Bukan semata-mata saya mendapat pendapatan. Kalau sudah kena hak cipta itu mungkin nanti kalau dalam 1000 penonton, dalam 1000 penonton, satu video 1000 penonton ya, itu paling saya mendapatnya 1000 rupiah apa 500 rupiah gitu, tidak banyak dari YouTube. Dan itu bukan tujuan awal saya membuat YouTube agar saya mendapat pendapatan dari YouTube, itu bukan tujuan awal saya. Tujuan awal saya itu berbagi pengalaman saya waktu itu saya nggak tahu tentang monetisasi YouTube, pendapatan dari YouTube, untuk kalian bisa semangat sembuh dari anxiety psikosomatis, dan upahnya sedikit ada jerih payah karena saya membahas anxiety psikosomatis. Nah, akhir-akhir ini saya kasih ada sholawat dan lain sebagainya sekali lagi itu karena daripada tidak didokumentasikan, dan saya upload di sini supaya ini menjadi dokumentasi jejak digital, biar tidak hilang kenangannya, atau biar ada jejaknya kayak gitu loh. Bisa untuk apa? Bisa untuk koreksi juga, evaluasi untuk melihat, oh ini rekaman kemarin kayak gini nih, berarti saya perlu kayak gini nih bersama teman-teman. Nah, itu ya nanti apabila dalam saya upload video itu teman-teman, kalian tidak tahu ya, satu video itu pendapatannya juga dari satu video ada datanya dan bisa di screenshot, bisa ditunjukkan. Misalnya saya video pada ngerekam di sini ya, ini saya ngerekam satu ini pendapatan saya dalam 1 bulan video ini berapa, itu kelihatan berapa rupiah, 4 rupiah atau 5 rupiah atau 1000 rupiah, itu terlihat di situ. Sholawat saya ngerekam di mana, pendapatan berapa, itu ada. Dan itu detail, kalau kita print itu detail berapa. Ya, kalau kayak gitu misalnya video ini nanti akan saya sedekahkan, itu bisa. Misalnya pendapatan dari saya upload sholawat apa kayak gitu, masih kena hak cipta, separuh diambil yang mempunyai hak cipta dan separuh diberikan kepada saya kayak gitu ya, biasanya dibagi dolar kuning. Nah, itu bisa terdeteksi berapa, dan ini niat saya, misalnya saya sedekahkan hasilnya bisa, tapi ya paling 1000 penonton 1000 rupiah ya kayak gitu ya. Tapi kalau saya upload seperti ini konsisten, tergantung CPM nya juga, CPM RPM ini kan kalian nggak tahu lah, pokoknya intinya gitulah. Tidak seperti yang kita bayangkan orang mengupload video di YouTube terus pendapatannya banyak. Tuh, ini saya juga selain menyampaikan, kemarin ada yang datang ke rumah saya, alhamdulillah mudah-mudahan jadi saudara, dan mudahan bisa berlanjut silaturahminya. Dan yang jauh tidak bisa ke sini silahkan ikuti dan serap ilmunya dan lakukan instruksinya, lakukan terapinya, mudah-mudahan sebagai wasilah kesembuhan kayak gitu ya. Kesembuhan itu tidak harus ke tukang ruqyah, tidak harus ke dokter, tidak harus ke psikiater, tidak harus ke, kalau memang Allah berkehendak sembuh, wa idza maritu fahuwa yashfin, semuanya hanya lantaran saja gitu ya. Sahabat Ummati TV dimanapun berada, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita berdoa sekali lagi, semoga Allah segera menyembuhkan kita, memberi kebaikan kepada kita semua, agar diberi kesehatan, kekuatan, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kesehatan yang sempurna, hingga kesehatan kita, menjaga diri kita tetap hidup dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.